Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan belajar tentang fungsi dan grafiknya. Oke, sebelumnya saya mematikan video saya ya, soalnya saya kurang pede. Ini mikrofonnya agak rusak, jadi seperti ini. Oke, saya izin mematikan kamera, tapi tidak meninggalkan laptop kok. Saya tenang aja, insya Allah. Oke ya, kita gambarnya muncul, grafik dan Muncul, fungsi. Pak. Oke, sip Muncul, ya. Pak. Oke, sip. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi dan grafiknya. Oke. Ini langsung definisi ya. Misalkan, oke, untuk tata tertibnya sekarang di mute dulu. Tapi jika ada kekurangan, misalnya gambarnya tidak muncul atau suara saya kecil atau apa, bisa memberitahukan langsung pakai suara gitu ya. Saya di-mute-kan dulu ya semuanya. Oke, fungsi dan grafiknya. Misalkan A dan B. Saya perbesar dulu. Misalkan A dan B dua buah himpunan. Fungsi dari A ke B adalah aturan memasangkan atau memadankan setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B. Oke. Ada dua kondisi syarat yang harus terpenuhi dari sebuah fungsi. Fungsi adalah aturan yang memasangkan dari A ke B. Oke lah. Ada dua aturan. Yang pertama, setiap elemen A memiliki pasangan, ya kan? Memasangkan setiap elemen A. Artinya elemen yang di A atau yang sebelah kiri ini semua anggotanya harus punya pasangan. Kita bisa melihat bahwa dari anggota A ke arah luar ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tepat satu. Pasangannya tepat satu di B. Artinya dia keluar dan garisnya ini satu, enggak nyabang ya. Jadi elemen di A menuju salah satu ini. Nah, contohnya seperti ini. Satu keluar menuju sini. Itu yang dinamakan fungsi. Oke, masalah yang ada di sebelah kanan berpasangan atau tidak, ada sisanya. Ini misalnya di sini ada dua tidak memiliki pasangan, itu tidak masalah. Ini tetap disebut fungsi karena syaratnya ada dua. Mau semuanya, kayak ini ada 4 memiliki pasangan dan pasangannya nih keluarnya satu, kayak ya, berpasangan dan pasangannya hanya satu. Oke. Notasi fungsi Y sama dengan fx dengan Y variabel peubah terikat atau dependent untuk yang ini ya. Dan X-nya adalah variabel bebas atau independen. Oke. Di sini ada dua daerah. Sebentar. Oke. Saya ucapkan saja daerah asal yang sebelah kiri adalah domain atau daerah asal. Oke. Lalu daerah seberang ini kodomain atau daerah lawan. Ada satu lagi yaitu range ya, range atau range. Itu daerah hasil. Oke. Pak, daerah hasil itu yang mana? Oke. A adalah daerah asal atau domain. B adalah daerah lawan maksudnya. Daerah kawannya atau daerah lawannya. Ada yang bilang sering sih daerah kawannya. Oke, daerah kawan nyebutnya. Semua anggotanya ya, semua titik-titik yang di sini. Lalu rank atau daerah hasil adalah himpunan daerah kawan yang memiliki pasangannya saja. Contohnya di sini ada 3, 4, ada 4 ya ranknya. Oke, lanjut.
Oke, kita sekarang jenis-jenis fungsi. Oh, ini ada fungsi ada banyak ya. Oke, di sini jenis fungsi bisa dilihatnya. Di sini ada fungsi konstan, fungsi linear. Oh, langsung saja di sini. Fungsi konstan intinya kalau dituliskan fx sama dengan c. Pak, kenapa menggunakan fx? Nah, oke, sepertinya saya perlu ada nggak ya di sini? Saya lupa. Sebentar. Sepertinya nggak ada. Oke, jadi ada buku kalkulus yang bisa yang menerangkan fungsi ini, tapi saya rangkum saja ternyata di komputer yang saya gunakan ini belum di copy, jadi belum bisa ditampilkan di sini. Intinya seperti ini. Kita balik lagi ke tulisan di sini. Yang pertama, fungsi itu fx. Oke, fungsi itu penulisannya fx adalah penulisannya itu merupakan satu huruf yang melambangkan nama dari fungsinya. Contohnya di sini fx adalah fungsi f. Oke, bisa fungsi biasanya penulisan fungsi itu dari f, g, h dan selanjutnya dari huruf f, tidak dari a. Oke, lalu penulisannya juga ini bisa huruf besar, maksudnya kapital ya. Tetapi kalau di kalkulus dan matematika cenderung kalau penulisan misalnya di sini penulisannya kapital, misalnya F gini ya. Oke, di sini saya tulis sebelahnya untuk membandingkan. Nah, ini kapital dari huruf F biasanya mengartikan bahwa F kecil ini adalah turunan dari F kapital. Atau fungsi F kecil diintegralkan menjadi F kapital. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sama-sama fungsi tapi terkadang digunakan untuk sebagai integralnya atau F kecil itu turunan dari F kapital. Oke, seperti itu. Lalu di dalamnya ini ada huruf X yang maknanya adalah memang namanya variabel bebas, tetapi bisa diganti-ganti sesuai dengan keperluan. Dan kalau misalnya di sini fungsinya ini kan paling sering kita gambarkan pada diagram Cartesius yang variabelnya adalah y dan x. Sehingga variabelnya y sama dengan bla 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 x yang mengandung x. Tetapi tidak salah juga ketika kita membuat fungsi tidak menggunakan huruf x atau y. Jadi tergantung contohnya dalam ekonomi atau itu jadi tidak masalah. Tetapi penggunaannya karena kita di sini menggunakan diagram Cartesius dengan variabelnya x dan y, sumbu x sumbu y ya, sehingga variabelnya x dan y. Sehingga fx sama dengan, nah ini, sehingga fx itu daerah tujuan. Dalam diagram Cartesius, daerah tujuannya adalah y, sehingga fx sama dengan y. Yaitu singkat cerita terkait fx, oke, penulisannya. Maaf saya tidak menampilkan yang tadi saya ucapkan, semoga dapat dimengerti oleh mahasiswa yang berbahagia di TI di sore hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lah. Oke, di sesi pertanyaan tentunya ya. Oke, yang selanjutnya ini jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Ini konstanta ya, jadi fungsinya hanya memuat angka. Kalau misalnya kita gambarkan di aplikasi, kalau misalnya fx adalah sebuah angka, oke, misalnya angka 5. Oh, ini saya salah nulis, Pak. Kok 4, Pak? Harusnya variabel bebasnya kata Bapak. Oh iya. Maaf ya. Oke. Ini seperti ini. Ini yang artinya ketika semoga jelas ya. Fx sama dengan 5. Artinya Y sama dengan 5. Yaitu menghasilkan garis lurus yang mengartikan sejajar dengan sumbu X dengan ketinggiannya Y-nya sama dengan 5. Kok Y-nya sama dengan 5, Pak? Iya, Fx kan menginterpretasikan bahwa Y dalam penggambaran ini ya dengan sumbu X ini. Oke, Y sama dengan 5. Oke, kita lanjut. Fungsi linear. Fungsi linear itu sebenarnya intinya fungsinya ini Fx ya, ini fungsinya. Fx-nya sama dengan Ax plus B. Di
disebut linear itu ada di sininya nih. Oke. Dengan A dan B, A adalah koefisien dari X. X adalah variabel bebas, pangkat tertingginya adalah 1. Jadi X aja. Dan plus B, ini konstanta. Oke, kalau misalnya kita contohkan, misalkan Fx sama dengan, Fx itu nilainya udah 5 ya di atas. Oke, karena ini programnya dia menyimpan masa lalu ya. Jadi muncul. Oke, kita contohnya Fx-nya kita ubah saja atau namanya yang diubah. Oke, misalnya jangan F lagi, misalnya G. Kita belajar saja ya, kita ganti supaya ada lagi ya. Oke, ini 5 tadi. Oke. Gx misalnya yang X-nya pangkat 1, misalnya A-nya 2, ya X-nya X aja ya, ditambah misalnya, atau dikurangi Pak, tadi udah tambah, dikurangi 2. Oke. Fungsi linear adalah garis lurus. Oke, nah ini contohnya nih yang warna biru ini. Ini fungsi linear dengan pangkat tertinggi pada X itu 1. Dan nilai A ini tidak boleh 0. Boleh 1 misalnya, ya 1 aja ya, nggak usah ada 2-nya. Oke. Nah gitu. Oke, ini garis. Kalau misalnya kita mendalam tentang garis ini cukup unik juga garis ini. Kalau misalnya kita melihat ini sebagai persamaan garisnya Y sama dengan X min 2 sebenarnya. Oke, dan ini bisa dilihat gradiennya 1, ini memotong sumbu Y-nya pada saat memotong sumbu Y pada saat Y sama dengan min 2. Lanjut. Fungsi kuadrat ya otomatis pangkat tertinggi pada X-nya yaitu X pangkat 2. Dengan nilai A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Iyalah Pak, kalau misalnya A-nya 0 nanti nggak pangkat kuadrat. Ya, betul, cerdas. Oke, kita contohkan di sini misalnya FG H, HX, 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 HX. Nah, misalnya X pangkat 2, oke, min 3. Ini juga tidak masalah. Salah. Min 3. X kuadrat min 3. Sebentar. Oh, ini kita harus hapus dulu nih yang ini. Oke, ulangi lagi. X, maaf, komputernya, programnya canggih, tapi komputernya kurang pinter. Maafkan. Oke, min 3 lah misalnya ya. Oke, seperti ini. Min 3-nya tidak ada. Min 3. Nah, ini benar ya. Oke. Oke ya, saya contoh yang pertama konstanta saya tutup dulu, tidak diperlihatkan. Garis juga tidak diperlihatkan. Ini kuadrat ya. Kuadrat itu cenderung seperti ini. Cekung. Kalau misalnya X-nya nilainya positif, cekung ke atas. Kalau negatif, cekung ke bawah. Min 3 ini turun 3 ya. Kalau misalnya kita coba pakai X ya, yaitu geser kanan kiri ya. Ini berarti ini geser. Oke, ini pergeseran. Kalau misalnya kita tambah konstanta, konstanta misalnya tambah lah ya, itu naik atau turun. Oke, ini naik 3 ya. Nah, naik 3 ceritanya. Oke, naik lah, naik ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang ini tuh untuk naik turun, ini perbedaan pada gambar ininya ya, kurvanya. Ini untuk kanan kiri. Oke, secara kasar lah, kuadrat itu melengkung ya, melengkung seperti ini. Cekung, bahasanya cekung ya. Lalu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial pangkat X, kita coba apakah komputernya cukup pintar. IX. IX sama dengan pangkat X. Oh, ternyata cukup pintar ya komputernya. Nah,
seperti ini bentuknya. Oke. Cukup lah ya. Eksponen seperti ini ternyata yang jarang kita ini. Nanti for information dari TI nanti ada mata kuliah di semester 3-an, 3 itu ada metode numerik. Kemungkinan nanti belajar ngitung nilai eksponen ini secara manual atau bikin programnya, program komputer. Jadi ngulik rumusnya, rumusnya itu gimana untuk mencari, nanti bikin program komputernya. Jadi seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya logaritma. Kayak misalnya log x, hi, jx. Oke, jx sama dengan log x. Nah, seperti ini. Ini seperti berkebalikan ya. Oke, ya. Mungkin mereka ada hubungan ya. Hubungan keterbalikan ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau kata orang matematika sih sebenarnya eksponen ini sama logaritma x itu hal yang menarik katanya. Kata orang matematika di bukunya. Saya cuma ketawa doang, menurut saya ini hal yang sulit ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, itu. Orang aneh Misalkan yang bilang menarik. misalkan Pak. diketahui apa? Oke, misalkan diketahui X dan Y menurut misalkan X dan Y berturut-turut adalah domain dan kodomain. Fungsi Y merupakan fungsi yang mengkawankan X. Oh ya, ini kita berbicara tentang jenis-jenis dari fungsi ya. Oke, saya persingkat saja nih. Sepertinya ini jarang dipakai ya, hanya perkenalan saja. Ada 3, surjektif, injektif, sama bijektif. Oke, kalau yang pertama surjektif, artinya surjektif itu fungsi. Oke, yang artinya kalau fungsi ya berarti apa namanya yang sebelah kiri, himpunan sebelah kiri mempunyai pasangan dan satu-satu. Tetapi surjektif ini kita lihat sebelah kanannya saja. Bahwa sebelah kanannya fungsi kodomain itu anggotanya adalah range. Artinya himpunan sebelah kanan ini anggotanya semuanya memiliki pasangan. Oke, contohnya seperti ini. Kalau fungsi injektif itu adalah fungsi yang semuanya satu-satu. Ya. Jadi kita lihat kalau tadi kan lihat kanannya ya. Lihat kanannya harus memiliki pasangan dan gak ada yang ketinggalan. Kalau injektif kita lihatnya sebelah kirinya. Pokoknya semuanya fungsi dan fungsi ya. Jadi ya, memiliki pasangan dan pasangannya satu-satu. Dan pasangan satu-satu itu tinggal tambah satu syarat. Gak boleh sama. Nah, kalau sama jangan ya, nanti rebutan. Jadi nggak boleh sama. Contohnya A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B5. Pak, di situ B4 nggak punya teman, Pak, nggak punya pasangan. Nah, ini perbedaannya. Kenapa kita lihat yang kiri aja? Kalau lihat kiri, intinya pasangannya beda dan pasangannya satu-satu. Berarti dia fungsi injektif. Oke. Jadi di sini bolong satu tidak masalah. Tetapi kalau pada fungsi surjektif tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Oke. Yang ketiga adalah gabungan dari dua itu, yaitu bijektif, yaitu semuanya harus punya pasangan dan pasangannya satu-satu. Selesai. Berarti lihat kanannya, berpasangan semua. Dan pasangannya semuanya satu-satu. Ya udah, itu bijektif. Oke, itu sekelumit kisah tentang fungsi yang nama fungsi ya. Oke, kita lanjutkan ini tes ini brush up dari jenis fungsinya. Oke, berarti tentukan jenis fungsinya. Oke. Kita lihat di sini fungsinya di kanan ada 4. Oke ya. Semua ada 3 dan semuanya memiliki pasangan. Tidak ada yang tidak pasangan. Itu seperti gambar yang pertama ini. Oke ya. Semuanya di kanan berpasangan. Oke. Nah, berarti ini surjektif. Oke. Kalau yang kedua,
semuanya pasangannya beda-beda dan ada satu yang nggak berpasangan. Ini seperti yang kedua. Injektif. Oke, berarti ini injektif. Kalau yang ketiga, pasangannya satu-satu dan semuanya ada pasangan. Ini pun satu-satu dan semuanya memiliki pasangan. Berarti ini bijektif. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya kita berbicara tentang inverse fungsi. Inverse fungsi terus notasi fungsi. Oke. Ntar. Ini sepertinya salah ya. Apa inverse fungsinya duluan? Oke lah, tidak apa-apa. Intinya kalau inverse fungsi itu, ini secara teori, inverse dari fungsi f adalah relasi kebalikan dari fungsi f. Jadi relasi dari fungsi f mengawankan kodomain dari fungsi f terhadap domain. Intinya dibalik ya. Kalau misalnya tadi A1 ke B1, sekarang cari B1 ke A1. Tetapi yang lebih apa? Nah, ini yang tadinya seperti ini dibalik dan ini dibalik. Ada beberapa catatan tentang inverse fungsi. Inverse fungsi itu berupa inverse, tidak semuanya berupa fungsi. Kita contohkan di sini. Oke. Kita melihat di sini kalau misalnya dari domain ke kodomain ini kan otomatis fungsi ya. Bentuknya seperti ini. Dan kalau misalnya kita balik, inverse kan dari kodomain atau yang kanan ke kiri, ada nilai X yang menuju A dan menuju C. Otomatis ini bukan fungsi. Sehingga ketika fungsinya surjektif itu kemungkinan besar tidak menjadi fungsi. Oke ya. Lanjut. Tetapi bisa menjadi fungsi suatu saat. Karena contohnya misalnya ini tambah di sini 1. Oke, bentar ya. Nah ini nih fungsi bijektif ya. Ini juga fungsi surjektif. Kenapa? Karena seluruh kodomainnya memiliki pasangan. Ya, berarti ini surjektif. Ya, kan bijektif itu surjektif dan injektif. Ya. Oke, lanjut. Pada saat itu jadi fungsi ya. Oke, kita lanjut. Kalau fungsinya injektif, nah ini ada satu yang nggak memiliki pasangan atau masih tidak menjadi fungsi. Kalau fungsi yang di bawah ini dari kiri ke kanan fungsi, dari kanan ke kiri fungsi. Ini fungsi bijektif. Jadi fungsi bijektif pasti inverse-nya adalah fungsi lagi. Tetapi dalam apa namanya di kalkulus ada hal yang lebih penting, ada yang penting juga, maksudnya tidak ada materi lagi, yaitu dalam mencari daerah asal sebuah fungsi. Oke, ada beberapa daerah asal dari sebuah fungsi. Oke, nanti kalau misalnya masih sempat kita bahas itu ya. Oke, yang selanjutnya notasi fungsi. Oke, di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini F mengawankan anggota-anggota himpunan X terhadap anggota himpunan Y. Kalau tulisannya seperti tadi ya, Fx sama dengan bla 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 X ya isinya. Contohnya di sini berarti F mengawankan X menuju Y. Di sini F X menuju 2X dibaca F mengawankan X terhadap 2X. F X ini berarti dibaca F mengawankan X terhadap X kuadrat plus 3X plus 5. Ini teoritisnya. Intinya sih yang kiri menuju kanan lah, selesai. Apapun yang kanannya yaitu tujuannya. Oke, seperti itu ya. Oke, rumus fungsi. Oke, isi dari fx adalah rumus fungsi lah. Fx sama dengan itu fungsinya. Contohnya fx sama dengan 2x, berarti rumus fungsinya 2x. Nah, kita sambil menjelaskan yang tadi saya bilang bahwa daerah asal dari 2x ini adalah semua bilangan real ya. Kayak kalau misalnya bentuknya seperti ini juga sama. Dan di sini fungsinya nggak ada yang sulit ya. Wah,
kalau misalnya ada pakai, saya tulis lagi di sini. Fx sama dengan misalnya akar ya. Akar dulu pecahan, akar saja ya. Akar dulu saja. Oke, misalnya ini akar X. Oh, bunyi guys. Nah, misalnya ini. Nah, ini daerah asalnya. Oke. 0 dan positif ya. Kenapa? Karena lihat di sini. Nilai yang bukan daerah asal artinya apa? Nilai yang nggak bisa dimasukkan atau dicari nilai kawannya. Contohnya, kalau misalnya akar 0 berapa? 0. Masih bisa, berarti 0 masuk. Akar 4, jawabannya 2. Selesai ya, gampang. Itu termasuk daerahnya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya akar dari min 4, Pak, min 4. Masa 4 sama min 4? 2 sama min 2 kan beda Pak, akarnya nggak kembar. Nggak boleh, berarti bukan. Min 2 min 2 bukan. 2, 2 bukan. Nah, itu kan nggak ada. Berarti tidak bisa. Dan itu terjadi di semua nilai negatif. Ketika nilainya negatif, itu tidak bisa diakarkan. Ya. Jadi akar, kalau bentuknya akar, itu daerah asalnya 0 dan bukan apa? Bukan negatif ya. Jadi 0 dan positif. Oke. Itu sudah 30 menitan ya. Oke. Kita lanjut. Ada lagi ketika fx oke, fx bentuknya pecahan. Oke, misalnya pecahan saya 1 per x. Nah, seperti ini. Oke. Di sini bentuknya 1 per x. Oke. Daerah kok ketutupan ya? Oke. Oke. Daerah asalnya daerah asalnya adalah oke. Di sini X tidak boleh bernilai kalau kalau X-nya di bawah ini boleh. Oke, saya ganti misalnya. Ini 4 atau nilai A lah ya. Atasnya X. Nah, kalau kayak gini pembagian ini atasnya tidak boleh nilainya 0. Kalau nilainya 0 dibagi ya nggak ada hasilnya. Berarti X bukan 0. Oke, artinya semua bilangan real selain 0. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya X-nya sebagai pecahan, gimana nyarinya? Ya, bisa dan boleh ya. Oke. Oke, ini keterangan X independen, Y dependen. Oke, tadi kita sudah bahas. Kita lanjut. Baru pertengahan materi ini, sedikit lagi sebenarnya. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Screenshot. Oke. Oke. Kalau di Zoom ini saya 6 menit lagi mati ya. Tapi saya nggak tahu beberapa waktu saya ngajar masih lanjut. Kalau misalnya mati nanti kita ulang lagi lah kalau belum selesai ya. Oke, kita lanjutkan.
kita lanjutkan. Cara menggambar grafik fungsi yang baik adalah dengan membuat tabel nilai-nilai sehingga diperoleh pasangan nilai dari peubah fungsi yang mewakili suatu titik. Untuk menggambar garis lurus diperlukan 2 titik. Untuk menggambarkan fungsi kuadrat minimal dibutuhkan 3 titik. Misal, kita membuat fx, ini tulisannya nggak pakai equation. Fx sama dengan nah ya. Berikut contohnya seperti ini. Misalkan grafik fungsi ini linear ya, baru pangkat 1 sebagai berikut. Oke, Y sama dengan Fx, ya sama dengan rumusnya lah. Oke, ketika kita masukkan nilai X-nya min 2, artinya min 2 dimasukkan, disubstitusi menjadi nilai X ini, sehingga min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1. Min 1 guys. Ini salah ketik. Oke. Lanjut. Kalau 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke. Oh iya, 2 titik saja cukup. Masukkan sini 2. Oh, oke. Caranya seperti ini ya. Saya bikin kotak lagi sini. Oke. Pasangan titik. Oke, berarti X, Y. X-nya min 2, min 1. Oke. Kita membuat titiknya dulu, X2, min 1. Biar jelas kita menggunakan menu input saja. Buka min 2, min 1. Nah, ini titiknya ada di sini. Oke, saya tampilkan nilainya supaya terlihat dia berapa. Lalu satu lagi titik B tadi berapa lupa saya. Pasangannya yaitu yang X-nya 3. Sehingga nilai dependennya 4. Ya, berarti 3,4. Kita buat titik B yang 3,4. Oke, ini perbaiki ketikan. Oke, seperti ini ada di atas. Oke, kita ganti ya. Nah, sudah terlihat. Dapatlah 2 titik sehingga kita bisa membuat garis dari 2 titik ini. Oke, warnanya hitam. Nah, ini garis yang hitam ini adalah bukan. Ini adalah garis ya, garis yang tadi dari 2 titik tadi. Oke, cara membuatnya seperti itu. Oke, cara membuat apa namanya gambarnya ya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kenapa ini? Ini maksudnya gimana nih? Sepertinya ini ada sesuatu yang aneh. Oh, ini ketutupan. Ketutupan dari gambar ini. Untuk gambar ini di crop aja. Aduh. Oke. Ini kenapa lagi nih? Adalah pokoknya seperti inilah. Ya, sudah terlihat ya. Ini fungsi X kuadrat. Seperti ini kita buat beberapa titik minimal 3 ya. Kalau tadi di atas. Oke, misalkan grafik fungsi Fx sama dengan X kuadrat intervalnya min 2,2. Oke, kita masukkan misalnya
X-nya min 2. Min 2 kuadrat 4. Kalau X-nya 1, min 1, X kuadrat 1. Kalau 0, 0, 1, 1, 2, 4. Sehingga didapat seperti ini titiknya. Kayak min 2,4. Kayak kita coba gambar saja di sini. Oke. Misalnya yang pertama itu min 2,4 ya. Min 2,4. Oke. Saya salah nulis sepertinya. C sama dengan ini harus huruf gede ya. Min 2,4. Saya salah sepertinya ini. Oke lah, seperti itu. Saya manual aja deh. Min 2,4 di sini. Lalu min 1,1. Oke, waktunya sebentar lagi. Habis nanti kita mulai lagi ya. Kalau mati nanti kita mulai lagi karena belum selesai. 0,0, 1,1, lalu 2,1. Oke, seperti